Oke, selamat sahabat semuanya. Selamat sahabat. Di sapa satu-satu dulu ya. Selamat sahabat Sharon. Selamat sahabat Kak. Oh ya, selamat sahabat Cinta Joses. Selamat sahabat. Selamat sahabat Davin Shalom. Selamat sahabat. Oh ya, selamat sahabat Nadine. Selamat sahabat. Selamat sahabat. Selamat sahabat Tamado. Sahabat. Selamat sahabat Emma, Juan, sama adeknya. Selamat sahabat. Oke, jadi pada pagi sahabat ini kita mau dengarkan cerita yang dibawa sama Kak Angel. Tapi sebelum itu, kita sama-sama nyanyi Saya Ingin Menjadi Seperti Yesus Kristus dulu ya. Terima kasih semuanya udah menyanyi dengan bagus dan semangat. Oke. Nah, sahabat adik-adik semuanya. Yang semangat dong, nggak kedengeran. Selamat sahabat semuanya. Selamat sahabat Kak. Iya. Bagus sekali. Sudah pada makan kan semuanya kan? Harus semangat dong ya. Oke. Sahabat hari ini siapa yang berbahagia? Cuman Sharon aja nih. Oh, banyak ternyata yang berbahagia. Puji Tuhan. Oke, kita bakal dengar cerita anak-anak sahabat hari ini. Oleh karena itu, kita akan bertenang diri, berdiam diri. Tuh, sampai dengan anak-anak, oke? Nah, judul cerita pada sahabat hari ini adalah air keluar dari batu. Nah, kira-kira air kok bisa sih keluar dari batu? Nah, ada yang tahu nggak? Cerita konsep air keluar dari batu itu cerita tentang siapa ya? Coba. Cerita tentang siapa? Musa. Tentang Musa, betul sekali. Nah, kalau kita mau dengar atau membaca cerita ini lagi, kita bisa baca di dalam Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan 7. Oke. Nah, sebelumnya, kalau cerita tentang Musa, kalian ingat gak apa yang terjadi pada Musa dan bangsa Israel pada saat itu? Ada yang ingat gak apa yang terjadi pada Musa dan bangsa Israel pada saat itu? Oke, kakak bakal ceritain. Jadi, waktu itu bangsa Israel ada di Mesir. Nah, mereka itu diperbudak di sana. Nah, karena Tuhan Yesus sedih, akhirnya Tuhan Yesus keluarin bangsa Israel dari bangsa Mesir ke tempat perjanjian. Di mana tempatnya? Ada yang bisa jawab?
Di mana? Ayo, ada yang bisa jawab? Di mana tempat yang Tuhan Yesus telah janjikan? Di tanah Kanaan, betul sekali. Oleh karena itu, mereka keluar dari Mesir melewati padang gurun, mereka mau menuju ke Kanaan. Nah, waktu di perjalanan, mereka pergi ke padang gurun Sin. Nah, mereka pergi dari tempat persinggahan satu ke persinggahan selanjutnya karena mereka jalan itu nggak kayak sekarang. Kalau misalnya mau ke Sumatera, cuma 1 minggu. Kalau mau ke mana lagi, ke Jawa, cuma berapa hari. Atau mungkin kalau misalnya naik pesawat, cuma berapa jam. Nah, mereka harus jalan kaki. Bawa domba, lihat tuh, banyak sekali dombanya. Ada unta, banyak barang-barangnya. Jadi mereka bermalam-malam. Jadi setiap malam mereka harus singgah dulu, mereka berkemah, baru mereka jalan lagi, mereka bikin lagi kemahnya, terus seperti itu. Nah, udah itu, satu kali mereka berkemahlah di Rafidim. Nah, kira-kira Rafidim itu di mana ya? Nah, kita lihat. Rafidim itu ada di sekitar Bukit Horeb. Nah, ada yang tahu Bukit Horeb itu apa? Nah, kita bisa lihat katanya Bukit Horeb itu juga disebut Bukit Sinai. Nah, sekarang siapa yang tahu Bukit Sinai? Oke, ingat tentang 2 loh batu? 10 hukum Allah? Ingat ya. Nah, di mana Tuhan memberikan itu kepada Musa? Iya, di Bukit Sinai. Nah, oleh karena itu, Bukit Horeb ialah Bukit Sinai juga dibilang Bukit Allah. Nah, oleh karena itu, di situ juga disucikan sama Tuhan. Nah, sebagai contoh atau bukti yang dikatakan bahwa waktu Musa datang ke situ, Musa diperintahkan Tuhan untuk melepaskan kasutnya. Tuh lihat, sendalnya Musa dilepas supaya mengatakan bahwa tempat itu suci karena ada Tuhan Yesus di situ waktu itu. Nah, jadi Rafidim itu termasuk dataran di kaki Bukit Horeb. Jadi nggak di atas Horebnya, tapi di kaki Bukit Horeb. Oke. Nah, kalau kita lihat tempatnya, kira-kira tanamannya banyak atau enggak? Enggak banyak. Nah, kalau tanamannya enggak banyak, biasanya persediaan airnya tuh enggak begitu banyak. Atau bisa dibilang sedikit. Nah, mereka lihat. Tuh, kan yang kering. Ada yang cuma ranting-ranting doang, enggak ada daun-daunnya. Tuh. Di situ, mereka berantem karena mereka kurang air. Mereka kehausan. Lihat tuh, mereka semua pada tanya-tanya, gimana ini? Kok nggak ada air? Katanya. Nah, akhirnya mereka pun nanya sama Musa. Musa, gimana ini? Kita di sini, masa nggak ada air? Apa yang harus kita bikin? Katanya. Mereka berantem. Terus akhirnya mereka nanya-nanya. Akhirnya Musa bilang, oke lah, kita akan berdoa pada Tuhan, kita akan bertanya kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Karena hanya pada Tuhanlah kita dapat menyelesaikan segalanya. Namun, mereka ini berantem di depan Musa. Kayak Melin sama Cinta sama Joseph berantem. Ada mungkin yang cakar-cakaran di situ. Ada yang suka berantem di rumah? Ada yang suka berantem di rumah? Daven sama Shalom berantem nggak kalau di rumah? Enggak tuh, baik. Kalau Tamado sama Sharon berantem nggak kalau di rumah? Sering. Tuh, Joseph Cinta juga sering sekali mereka berantem. Jadi kita lihat di sini kita nggak boleh berantem ya. Jangan seperti bangsa Israel minta minum berantem tuh nggak boleh, ya. Oke, kita lihat. Nah, mereka tuh katanya bukan hanya bertengkar, mereka mau lemparin pakai batu si Musanya. Saking hausnya, coba mereka sampai mau lempar batu si Musanya. Nah,
Mereka ngobrol, katanya kayak gini. Kenapa kamu bawa kami ke sini? Di Mesir kami nggak kelaparan. Ada makanan, ada minuman, kita punya pakaian, bagus. Nggak mati ternak-ternak kami kehausan, katanya. Nah, jadi mereka merasa waktu di Mesir hidup mereka terpenuhi walaupun mereka dipaksa untuk bekerja. Ngapain kita keluar kalau hanya untuk disiksa? Seperti itu. Namun Tuhan bilang, waktu Musa berdoa pada Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan bilang apa? Katanya gini. Allah meminta Musa untuk memukul batu karang. Nah, jadi waktu Musa berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan, apa yang harus aku lakukan terhadap bangsa-bangsa Israel ini yang mau lemparin aku pakai batu, katanya. Dia bilang, pergilah, pukullah batu karang itu, maka akan keluar air dari batu karang. Nah, oleh karena itu, Musa pun melakukan hal tersebut. Dan lihat, keluarlah air yang sangat banyak dari batu tersebut. Nah, air itu pun bisa diminum, jadi mereka nggak ada yang mati kehausan. Nah, Allah pun menyediakan air bagi bangsa Israel dari batu yang ada di Horeb tersebut. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya ada yang tahu tempat itu dinamain apa? Jadi, karena pertengkaran tersebut dan mukjizat air yang keluar dari batu, tempat itu disebut Meriba. Kalau kita baca dari Keluaran 7 tadi, 17. Benar atau tidak Pak Pendeta? Minta koreksinya. Betul kah? Oke, betul. Berarti tadi tempatnya apa, Adik-adik? Meriba. Tempatnya Meriba. Betul sekali. Nah, oleh karena itu, Tuhan memberikan kuasa kepada mereka. Kita bisa lihat satu lagi kuasa dan kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa terhadap kita. Ia menuntun bangsa Israel ke dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan tadi. Nah, hal ini pelajaran yang baik supaya kita nggak berantem tadi. Kayak Joseph Cinta, kayak Melin, kayak Sharon juga tadi katanya. Jangan berantem lagi ya. Nah, kita juga kalau bersungut-sungut. Kalau dimintain tolong, itu juga jangan suka bersungut-sungut ya. Terus udah itu, kita juga harus percaya kepada Tuhan karena dia pasti mempunyai hal yang ajaib. Nah, Tuhan akan menyediakan segala kebutuhan kita. Jadi kita nggak boleh meragukan Tuhan ya. Nah, ayat hafalan kita terdapat dalam Keluaran 17 ayat 6. Ada yang bisa baca? Siapa yang mau baca? Adakah? Oke, kakak pingin Sharon untuk baca. Coba ayat hafalannya. Keluaran 17 ayat 6. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Nah, dari ayat hafalan kita pada hari ini, kita diingatkan kembali betapa besarnya kuasa Tuhan. Jadi tiap hari kita harus bersyukur, kita nggak boleh bersungut-sungut pada Tuhan. Nah, karena cerita kita sudah selesai pada Sabat hari ini, kakak ingin mendengar suara Daven untuk berdoa untuk kita semua. Kita satuan doa, Tuhan Yesus, kami sudah dengarkan cerita Tuhan. Sekarang kami pengen belajar sekolah Sabat Tuhan. Jauhkan dari virus corona Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah beramin. Amin. Oke, terima kasih adik-adik semua. Aduh. Di sini aja lah.
Baik, selamat Sabat untuk kita semua. Selamat Sabat. Sabat. Shalom. Kami ucapkan selamat bergabung Bapak Pendeta atau Pak. Selamat bergabung bersama kami di Jemaat Bukit Zaitun. Begitu juga dengan keluarga Bapak Ardi. Sudah bergabung dari tadi di jam sekolah Sabat. Selamat bergabung. Dan juga kami melihat ada juga dari Kupang yang turut bergabung. Mama Yanti. Selamat bergabung bersama-sama dengan kami di Jemaat Bukit Zaitun. Kita akan memasuki acara kebaktian khotbah. Untuk itu mari kita berdoa sejenak. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa yang bersemayam di surga, saat ini kami memasuki acara khotbah. Kami mohon biarlah kiranya urapan Roh Kudus-Mu boleh menjadi bagian kami, agar segala perbaktian kami di acara khotbah ini, semuanya itu boleh menjadi suatu kekuatan iman bagi kami. Biarlah kiranya segala puji-pujian, doa, dan bahkan firman Tuhan yang akan kami dengarkan, semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Iman dan percaya kami boleh dikuatkan. Inilah doa kami Bapa, mengampuni akan salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita awali kebaktian khotbah kita dengan membaca ayat bersaut-sautan kita di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Ayat ganjil saya akan membacakan dan jemaat ayat genap. Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jemaat. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jemaat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Padamu dan tongkatmu telah Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Sama-sama. Kebajikan dan kemurahan melampaui akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita akan menyanyi dari lagu Sion nomor 5 yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Pandiangan. Lagu Sion nomor 5, kasih surga yang terindah. Kasih surga yang terindah, turunlah pada kami, dan kami berdoa dan suci. Yesus datang berkasihan, kasih turun, marilah dan berkerajaan dalam hati yang bersama.
jiwa. Engkau Tuhan berkuasa akan akhiri iman. Buangkan dosa dari jiwa, berikanlah kemenangan. Engkaulah yang berkuasa mengentaskan umat-Mu. Kau dapat berlimpah, kuduskanlah umat-Mu. Padamu kami berbakti oleh kemurahan-Mu. Kami tak akan berhenti memuliakan nama-Mu. Jadikanlah kami baru sempurna dalam Yesus. Selamatlah oleh kasih-Mu dari mati dan dosa. Bagi-bagi di surga dan negeri yang mulia. Kaki-kaki mahkota dan pandang wajah Yesus. Kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang bersemayam di surga, Bapa yang kami sembah dan puji di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih karena oleh Roh Kudus pada Sabat pagi ini kembali kami seberapa umat-umat Tuhan boleh beribadah melalui aplikasi Zoom. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menjadi bagian kami selama kami mengikuti acara peribadatan ini. Terima kasih ya Bapa, oleh karena Engkau telah mengutus hamba-Mu, Bapa Pendeta atau Pak, untuk menyampaikan kabar baik bagi kami seluruh anggota jemaat Bukit Zaitun maupun para tamu-tamu kami yang hadir pada saat ini. Biarlah kiranya firman-Mu ini boleh mendapat tempat di dalam hati kami masing-masing. Biarlah kiranya itu boleh kami renungkan, dan terlebih daripada itu, boleh mempersiapkan kami untuk menantikan akan kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Memberkati hamba Tuhan, Bapak Pendeta atau Pak, biarlah kiranya setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, semuanya bersumber dari-Mu. Dan itu boleh menjadi satu kekuatan iman bagi kami. Memberkati hamba Tuhan ini di dalam pelayanannya ya Tuhan. Agar dengan demikian, dimanapun hamba Tuhan ini bersama dengan keluarga, selalu umat-umat Tuhan terberkati atas pelayanannya. Saat ini ya Tuhan, kami juga mendoakan akan kondisi situasi saat ini di tempat kami masing-masing, bahkan di Indonesia dan juga seluruh dunia, di mana oleh karena COVID-19 ini membuat kami tidak bertatap muka, berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Tetapi biarlah kiranya dengan peristiwa ini semakin kami diteguhkan, semakin kami diyakinkan bahwa kedatangan-Mu tidak lama lagi. Oleh karena itu ya Bapa,
hamba mohon biarlah kiranya Tuhan selalu melindungi kami, membentengi kami, agar kami boleh dijauhkan dari sakit penyakit, secara khusus virus yang saat ini sedang melanda dunia. Sehingga melalui kesehatan yang kami terima, biarlah itu kami gunakan untuk mencari kehidupan kami sehari-hari. Terlebih daripada itu, boleh membantu di dalam pelayanan Tuhan, membantu untuk menyelesaikan akan pekerjaan Tuhan, dan Tuhan segera datang menjemput kami untuk memasuki kerajaan surga yang Tuhan telah siapkan bagi kami. Kami juga berdoa ya Bapak untuk segala rencana jemaat Bukit Zaitun yang walaupun oleh karena kondisi ini ada yang terkendala, tetapi kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhanlah yang tahu yang terbaik yang Tuhan akan berikan bagi kami secara pribadi, keluarga, maupun secara jemaat. Saat ini juga kami berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kami yang tidak bergabung bersama-sama dengan kami pada saat ini. Tuhan lebih mengetahui akan kondisi mereka masing-masing. Kiranya Tuhan pilih, Tuhan lawat mereka, sehingga di sabat-sabat mendatang kami boleh bergabung bersama-sama di dalam ibadah ini. Memberkati juga saudara-saudara kami yang tidak hadir oleh karena halangan-halangan yang patut. Pelayanan di rumah sakit Advent. Biarlah kiranya Tuhan juga memberkati pelayanan mereka, sehingga melalui mereka banyak orang akan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, mengampuni akan salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, sebelum Pak mau membacakan ayat inti, mungkin saya perlu memperkenalkan pembicara kita pada saat ini. Kalau untuk nama sudah tidak asing lagi Bapak Pendeta ya, karena sudah dari beberapa waktu yang lalu ketika Bapak Pendeta sudah bersedia, saya sudah sampaikan kepada Bapak Pendeta juga kepada majelis, dan sahabat lalu juga sudah diumumkan di jemaat. Jadi mungkin saya tidak perlu menyebutkan nama lagi. Jadi Bapak Pendeta atau Pak menikah dengan seorang wanita ya dari ujung barat ya, dari Medan, yang bernama Ellen Simbolon, yang sekarang sudah dipanggil Ibu Pendeta ya. Sudah dipanggil Ibu Pendeta. Kedua hamba Tuhan ini dikaruniai 4 orang anak. 3 laki-laki, 3 laki-laki dan 1 perempuan. 3 laki-laki dan 1 perempuan. Hamba Tuhan ini menyelesaikan pendidikan kependetaannya di UNAI tahun 1992. Kemudian di tahun 2019 juga menyelesaikan pendidikan S1 Sarjana Hukum di Universitas Nusa Cendana. Kalau untuk pelayanannya, ya, pelayanan hamba Tuhan ini ya memang agak sepintas disampaikan. Ya, saya melihat ini bukan karena Bapak Pendeta pelit, tetapi ini karena kerendahan hati ini. Ini adalah karena kerendahan hati Bapak Pendeta sehingga menyampaikannya secara sepintas, dan mungkin saya akan tambahkan sedikit yang sebisa saya tahu, ya, yang sebisa saya tahu. Mohon maaf Pendeta kalau sedikit salah-salah. Jadi hamba Tuhan ini lebih kurang 18 tahun, ya, 18 tahun melakukan pelayanan di daerah Sumatera Selatan, ya. Sumatera Selatan,
kemudian 8,5 tahun di daerah Nusa Tenggara. 8,5 tahun di daerah Nusa Tenggara sebagai sekretaris daerah. Kurang lebih seperti itu. Dan saat ini hamba Tuhan ini dipercayakan di lembaga Tuhan di Rumah Sakit Advent Medan. Di Rumah Sakit Advent Medan tidak disebutkan, tetapi kalau saya dengar sepertinya yang menjadi sekretaris yayasan ya, Bapak Pendeta. Ya, sebagai sekretaris yayasan di Rumah Sakit Advent Medan. Ya, dan ya mudah-mudahan saya nggak salah, ya. Mudah-mudahan saya nggak salah. Ya, saya dengar-dengar sedikit berita lagi tadi pagi, bahkan tadi pagi baru saya dengar berita bahwa sepertinya hamba Tuhan ini, Pak Pendeta ini harus menemani antara Bandung, Lampung, Medan dan Bandung. Ya, mudah-mudahan ini saya nggak salah dengar ya, Pak Pendeta. Ya. Jadi sepertinya hamba Tuhan ini dipercayakan lagi, ya, tugas lagi. Ya, selain di Medan juga harus ke Bandung juga. Mungkin itulah ya, pintas profil dari Bapak Pendeta atau Pak. Ya, nanti kita akan lebih banyak lagi. Kirim lagi ketika kita bertemu nanti. Ketika kita bertemu. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Mau untuk membacakan ayat inti kita. Baik, selamat Sabat untuk kita semua. Ayat pada Sabat yang suci terdapat di dalam Matius 26 ayat 12. Matius 26 ayat 12. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, Dia telah membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Kami serahkan kepada Bapak Pendeta atau Pak. Selamat hari Sabat bagi kita semua. Selamat Sabat. Selamat Sabat, Pendeta. Selamat Sabat, Salam Pendeta. kenal dari Medan. Ya, tulisan saya di layar itu Mbah. Mbah bahasa Jawa itu opung-opung. Ya memang sudah opung-opung oleh karena M itu Medan, B itu Bandung. Jadi ya tinggal di Medan, kerja di Bandung. Jadi hari ini dari Rumah Sakit Advent Bandung saya mengucapkan selamat hari Sabat dan izinkan saya untuk share screen. Khotbah saya pada siang hari ini saya beri judul, ini parfumku. Mana parfummu? Sama sahabat Bapak Ibu, saya bukan penjual parfum. Saya juga bukan sedang mengiklankan parfum tertentu. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu untuk memahami makna parfum menurut Alkitab. Parfum dalam Alkitab. Di dalam Pengkhotbah 7 ayat 1, firman Tuhan berkata, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Kidung Agung 1 ayat 3, harum bau minyakmu, bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Pesan orang tua kepada anak-anaknya adalah, nak, jaga nama baik kita. Nah, kita ini keluarga yang terhormat. Nah, kita ini adalah turunan raja. Shakespeare menyatakan, apa arti sebuah nama? Andai kata kita memberikan nama lain untuk bunga mawar, ia akan tetap berbau wangi. Tetapi Alkitab menyebutkan bahwa nama itu ajaib, karena nama itu mencerminkan tabiat seseorang. Parfumku adalah nama baikku. Mana parfummu? Kidung Agung 6 ayat 3.
Apakah itu yang membumbung dari padang gurun seperti gumpalan-gumpalan asap tersaput dengan harum mur dan kemenyan dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang? Kehadiran saudara dan saya di tengah-tengah masyarakat akan dirindukan, ditunggu, dan diharapkan. Sebab kehadiran kita membawa keharuman, membawa sukacita, dan damai sejahtera. Itu sebabnya di dalam 1 Petrus 3 ayat 13 firman Allah berkata, Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Perbuatan baik adalah parfumku. Mana parfummu? Kidung Agung 4 ayat 10. Betapa nikmat kasihmu, Dinda pengantinku. Jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur, dan lebih harum bau minyakmu daripada segala macam rempah. Cinta dalam rumah tangga, cinta suami dan istri adalah cinta yang paling nikmat dan menggambarkan hubungan Tuhan dan jemaat. Dalam rumah tangga, kasih sorga itu diperagakan, diamalkan, dan dilihat oleh orang lain. Rumah tanggaku adalah parfumku. Mana parfummu? Kidung Agung 8 ayat 2. Akan ku bimbing engkau dan ku bawa ke rumah ibuku supaya engkau mengajar aku. Aku akan kuberi kepadamu anggur harum yang diminum untuk air buah delimaku. Ada sebutan yang menyatakan home sweet home, karena di sanalah kenikmatan cinta itu berawal dan di sana juga berakhir. Lebih dari itu semua, kita sedang bersiap untuk pulang ke rumah di sorga, tempat di mana hanya ada sukacita dan keharuman abadi. Sorga adalah parfumku. Mana parfummu? Parfum dalam Alkitab. Di dalam Keluaran 30 ayat 34. Firman Tuhan berkata kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala. Wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Ayat 35, semua ini haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami murni kudus. Ayat 25, haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan kudus. Wangi-wangian dalam Alkitab diracik sedemikian rupa sehingga menjadi minyak wangi yang kudus untuk tujuan-tujuan yang kudus. Jadi, jika seseorang membuat minyak wangi yang sama dengan bahan yang sama, maka orang itu akan dilenyapkan karena minyak itu khusus untuk Allah semesta langit. Fungsi dari parfum dalam Alkitab. Yang pertama, ditaruh di depan tabut. Keluaran 30 ayat 36. Sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus dan dekat, dan sedikit daripadanya kau letakkan di hadapan tabut di kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Haruslah itu maha kudus bagimu. Ada dua hal penting di sini. Yang pertama, dalam tabut itu ada hukum Allah. Artinya ketika kita dekat dengan hukum Allah, maka kita akan merasakan keharuman Allah. Ketika kita menuruti hukum Allah, maka kita akan senang dengan hukum-hukumnya. Karena hukum Allah itu mengungkapkan keharuman dan akan selalu dicintai. Yang kedua, Allah akan bertemu dengan Musa di hadapan tabut Allah. Artinya Allah bertemu dengan Musa, bertemu dengan umatnya dalam suasana yang harum, suasana yang penuh dengan kasih, suasana yang penuh dengan cinta yang begitu nikmat, yang tiada taranya, kecuali dapat dinikmati itu hanya di dalam rumah tangga. Yang kedua adalah urapi kemah suci. Keluaran 30 ayat 26. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum. Perabot-perabot kemah suci juga harus diurapi. Ayat 27, Keluaran 30. Meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mesbah dengan pembakaran ukupan. Ayat 28, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Ayat 29, haruslah kau kuduskan semuanya, sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus.
Yang berikut adalah imam-imam. Keluaran 30 ayat 30. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Pengurapan. Pengurapan adalah pengasingan. Pengurapan adalah pemisahan. Jadi ketika kemah suci dan segala perkakasnya diurapi, artinya kemah suci dan perkakasnya dipisahkan, diasingkan untuk tujuan yang khusus. Pengurapan, pengasingan, pemisahan terjadi ketika para imam diurapi. Artinya para imam dipisahkan, diasingkan untuk tujuan yang kudus. Parfum digunakan di dalam kegiatan kemah suci untuk maksud-maksud dan tujuan yang khusus. Pertanyaannya, untuk apa Anda menggunakan parfum? Untuk apa Anda menggunakan minyak wangi? Contoh di dalam Alkitab. Di dalam Matius 26 ayat 6. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta. Ayat 27, datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran, berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padamu. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Pelajaran bagi kita. Yang pertama adalah pengurapan Yesus. Hukum pengurapan ada di dalam Keluaran 30 ayat 32. Kepada badan orang biasa, janganlah minyak itu dicurahkan, dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus, dan haruslah itu kudus bagimu. Imam-imam juga diurapi, orang lain tidak boleh. Di dalam Ibrani 4 ayat 14. Kenapa Yesus diurapi? Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jadi minyak yang diberikan kepada Yesus membuktikan kepada kita semua di atas muka bumi ini bahwa Yesus itu adalah imam kita. Yesus itu adalah perantara kita. Perantara antara Allah dan manusia. Jurang itu ditutup oleh Yesus. Jurang itulah dia menjembataninya supaya kita bisa pulang ke sorga. Itu sebabnya Maria meminyakinya. Ibrani 7 ayat 26. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, Pak noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Harun dan anak-anaknya tidak mampu menjadi imam besar sejati oleh karena mereka adalah orang berdosa. Hanya Yesus yang sanggup, dan semua minyak, semua parfum yang hanya boleh diberikan kepada Yesus yang menjadi perantara bagi kita. Ayat 27 Ibrani 7. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban dosanya sendiri. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Kematian Yesus merupakan korban yang harum untuk keselamatan kita. Yesus Kristus adalah parfumku. Mana parfummu? Yang kedua adalah pengampunan dari Yesus. Lukas 7 ayat 40. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ayat 41. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar dan yang lain 50 dinar. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka
yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Ia telah banyak membuat kasih, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berterima kasih. Minyak wangi yang diberikan kepada Tuhan Yesus menandakan kepada kita bahwa kita sudah diampuni. Artinya ketika Yesus menjadi imam besar kita, pada saat yang sama dia mengangkat kita, memindahkan kita dari kematian yang kekal kepada kehidupan yang kekal. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa berada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Semua hidup lama kita, semua dosa kita dihapuskan oleh Yesus Kristus ketika kita memberikan minyak wangi kita itu kepada Tuhan Yesus. Saya tidak bisa menghitung berapa banyak dosa yang saya buat. Saudara-saudara, untuk 3 malam terakhir ini, atau ya sekitar 3 malam saya sendirian di rumah sakit ini, saya coba untuk merenung apa yang terjadi. Kemudian saya mencoba membuka lagu Sion nomor 409. Saya tidak pintar menyanyi, tapi saya coba untuk menghayati lagu itu. Dan saya tahu bahwa beban-beban kehidupan kita, ketika kita berikan kepada Tuhan Yesus dengan air mata, maka Tuhan Yesus akan menolong kita. Seberapa besar pun. Itu sebabnya Yesaya menyatakan, walaupun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Meskipun dosamu merah seperti kain kesumba, dia akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan Yesus mengampuni kita, membersihkan kita dari semua dosa. Maria mengurapi Yesus karena dosa-dosanya sudah diampuni. Dosa-dosaku sudah diampuni. Pengampunan itulah parfumku. Mana parfummu? Yang ketiga, memberikan yang terbaik. Maria memberikan hartanya yang paling mahal dalam hidupnya, yaitu minyak wangi dan rambutnya yang indah. Apakah harta yang paling mahal di rumah Anda saat ini? Yang Anda mau berikan kepada Yesus sebagai parfum yang mahal? Apakah Anda mau memberikan bangunan gereja? Apakah Anda mau memberikan uang? Apakah Anda mau memberikan sertifikat Anda? Yesus butuh hati Anda dan hati saya. Jika hati kita sudah ada di tangan Yesus, maka semua yang ada pada kita adalah milik Yesus. Kita bisa memberikan uang kita bisa memberikan sertifikat kita bisa memberikan bangunan gereja, karena hati kita sudah kita berikan terlebih dahulu kepada Yesus. Kesimpulan dan panggilan di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Tuhan Yesus meminta hati saudara hari ini. Dia mau hati kita taruh di dalam tangannya. Dia mau hanya hati kita di hatinya. Dia tidak mau hati kita di tempat yang lain. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tuhan mau supaya hidup kita menjadi miliknya. Karena dia memberikan hidupnya kepada saudara dan saya. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Marilah kita memuliakan nama Tuhan setiap saat. Itulah parfum kita. Mana parfummu? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, terima kasih
Bapak Pendeta atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Dan lagu tutup kita akan menyanyi dari lagu Sion nomor 73 yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Pajangan. Dan nanti doa tutup kami meminta kesediaan Bapak Pendeta atau Pak untuk doa tutup. Nyata jatuh bila orang yang durhaka bersumpah padamu batu. Kasih Allah tetap tak akan berubah. Rahmat besar yang selamatkan jadi lagu surga. Manusia yang limpah dapat diduga. Kasih yang tak selamanya jadi lagu surga. Walaupun laut penuh tingkah dan langit jadi kertas, tumbuh jadi pena, dan semua orang penulis menuliskan kasih Tuhan akan kering lautan. Langit tak dapat uraikan segenap kasih Tuhan. Oh, kasih Allah yang limpah tak dapat diduga. Kasih yang kekal selamanya jadi lagu surga. Bapak Pendeta atau Pak untuk berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kekal, yang sudah mati bagi kami di atas kayu salib. Kami tidak punya minyak yang wangi, tapi kami punya hati yang kami mau serahkan kepada Tuhan. Bentuklah hati kami menjadi hati yang baru, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sejati. Dimanapun kami berada, orang lain boleh melihat Yesus di dalam kehidupan kami. Berkati semua anggota jemaat di Bukit Zaitun. Berkati pendeta yang menggembalakan. Berkati semua majelis. Berikan kerjasama yang baik sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih oleh karena Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberi engkau sukacita. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Yesus Kristus. Dan persekutuan dari Roh Kudus
akan menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai hari Maranatha. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin.